Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan dan dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya dan saudara Fahmi akan menjelaskan tentang sejarah Amerika Serikat, terkhusus untuk pembahasan mengenai Amerika pada masa antarbelum atau disebut juga interbelum. Inter itu artinya antar, belum itu artinya perang. Jadi apa yang dimaksud dengan antarbelum? Jadi yang dimaksud dengan antarbelum itu adalah periode antara akhir Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia kedua. Jadi antarbelum itu sesudah Perang Dunia Pertama dan sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua. Itulah disebut dengan periode antarbelum Amerika Serikat. Nanti ada beberapa penjelasan apa sih yang terjadi di periode ini dan apa sih yang membuat periode Amerika antarbelum ini berakhir. Perlu dicatat, ada beberapa pembahasan yang menarik untuk kita perhatikan mengenai sejarah Amerika pada masa antarbelum ini. Yang pertama itu ada satu kebijakan penting yang dilakukan oleh Amerika untuk menjaga stabilitas keamanan khususnya Amerika dan negara-negara yang ada di Amerika Latin. Yang pertama itu ada kebijakan yang disebut dengan kebijakan tetangga baik. Kebijakan tetangga baik ini dicetuskan oleh Presiden Amerika, yaitu Presiden Franklin Roosevelt pada tahun 1933, dengan tujuan utamanya itu membangun persahabatan dan perjanjian pertahanan bersama dengan negara-negara Amerika Latin untuk menjaga perdamaian dan stabilitas ekonomi di belahan barat Amerika. Kebijakan Roosevelt ini menekankan kerjasama non-intervensi dan perdagangan, bukan kekuatan militer. Ada topik utama atau poin utama dari kebijakan tetangga yang baik yang dicetuskan oleh Roosevelt ini. Tujuan utamanya itu sebagaimana sudah dijelaskan bahwa untuk menjaga perdamaian Amerika dengan tetangga-tetangganya, itu khususnya negara-negara Amerika Latin, menjaga perdamaian dan Amerika tidak akan mengintervensi negara-negara tersebut, terutama mengintervensi dalam hal kekuatan militer. Roosevelt menerapkan kebijakan tetangga yang baik itu ketika dalam berpidatonya mengukuhkan pertama kali pada tanggal 4 Maret tahun 1999 mengumumkan niatnya untuk membalikan intervensi militer luar negeri Amerika Serikat di masa lalu, ketika dia menyatakan di bidang kebijakan dunia, saya akan mendedikasikan bangsa ini pada kebijakan kebaikan. Tetangga-tetangga yang teguh menghormati Amerika Serikat karena dia melakukannya, menghormati kesucian perjanjian di dalam dan dunia tetangga. Itulah isi dari pidato Roosevelt tersebut. Secara khusus, maksud dari Presiden Roosevelt tersebut untuk mengakhiri intervensionisme dan menjalin hubungan persahabatan antara Amerika Serikat dan Amerika Latin. Dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negerinya, yaitu Cordell Hull, pada konferensi negara bagian Amerika di Montevideo, Uruguay pada bulan Desember tahun 1933. Tidak ada isi dari pidato tersebut atau kesepakatan tersebut, konferensi tersebut
tidak ada negara yang memiliki hak untuk campur tangan di internal atau urusan luar negeri lainnya. Jadi Amerika tidak boleh mengintervensi negara Amerika Latin maupun sebaliknya. Itu yang diucapkan oleh Cordell Hull kepada para delegasi. Dia menambahkan kebijakan pasti Amerika Serikat mulai sekarang adalah menentang intervensi bersenjata. Itu yang pertama. Poin yang pertama yang terjadi di Amerika masa sesudah Perang Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua. Poin kedua yaitu penarikan pasukan dari Nicaragua dan Haiti. Efek awal dari kebijakan tetangga yang baik adalah kebijakan tetangga yang baik pemindahan marinir Amerika Serikat dari Nicaragua pada tahun 1933 dan dari Haiti pada tahun 1934, berselang 1 tahun. Kalau di negara Nicaragua itu 1933, marinir Amerika Serikat itu ditarik. 1 tahun sesudahnya dari negara Haiti 1933 pasukan Amerika ditarik. Pendudukan Amerika di negara Nicaragua itu dimulai pada tahun 1933 dan berakhir pendudukan Amerika awal mulanya itu pada tahun 1912 dan ditarik pada tahun 1933. Dan kalau di Haiti itu awal mula Amerika datang ke sana itu pada tahun tepatnya pada tanggal 28 Juli 1915 dan diakhiri 1934. Itu efek awalnya ya. Efek awal dari tetangga yang baik yang dirasakan oleh negara-negara yang ada di Amerika Latin. Yang kedua itu efek yang selanjutnya itu revolusi dan rejim Castro. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan namanya Castro ini. Beliau itu orang Kuba. Pada tahun 1934, kebijakan tetangga yang baik itu menghasilkan ratifikasi perjanjian hubungan Amerika Serikat dengan Kuba. Pasukan Amerika Serikat telah menduduki Kuba pada tahun 1998 selama Perang Spanyol dan Amerika. Bagian dari perjanjian yang tadi, perjanjian hubungan AS dengan Kuba yang dicetuskan pada tahun 1934 itu membatalkan amandemen Flat, ketentuan dari Undang-Undang Pendanaan Tentara AS pada tahun 1901 yang telah menetapkan persyaratan ketat di mana AS atau Amerika Serikat akan mengakhiri pendudukan militernya dan menyerahkan pemerintahan dan kendali atas Pulau Kuba kepada rakyatnya. Nanti ada pembatalan amandemen Plat. Ketika pembatalan amandemen Plat ini memungkinkan penarikan segera pasukan AS dari Kuba. Terlepas dari penarikan pasukan, intervensi yang terus berlanjut dalam urusan dalam negeri Kuba. Kemudian Kuba AS terus berlanjut, intervensi AS terus berlanjut dalam urusan negeri Kuba secara langsung berkontribusi pada revolusi Kuba pada tahun 1958 dan kebangkitan diktator komunis Kuba anti Amerika yaitu Fidel Castro jauh dari menjadi tetangga yang baik. Perlu dicatat, AS itu
salah satu kenapa mereka selalu mengintervensi negara yang ada di luar Amerika Serikat karena ingin membendung paham komunisme. Sedangkan Kuba itu ada satu orang yang namanya sangat terkenal yaitu Fidel Castro ingin menyebarkan paham komunis ini. Ini yang menyebabkan Amerika Serikat mau tidak mau membendung paham tersebut. Itulah revolusi rezim Fidel Castro. Yang kedua, periode yang ada di masa perang belum ini yaitu kebijakan perang dingin dan akhir dari tetangga yang baik. Sebagaimana yang diketahui, setelah Perang Dunia Kedua, Organisasi Negara-Negara Amerika Serikat atau OAS didirikan pada tahun 1948 dengan tujuan untuk memastikan kerjasamanya antara negara-negara di Amerika. Sementara pemerintah AS telah membantu mendirikan OAS, fokusnya di bawah Presiden Harry Truman telah bergeser ke pembangunan kembali Eropa dan Jepang daripada mempertahankan hubungan kebijakan tetangga baik dengan Amerika Latin. Pasca Perang Dunia Kedua mencetus, itu mengakhiri era tetangga baik. Amerika Serikat berusaha mencegah komunisme gaya baru, yaitu komunisme gaya Soviet, menyebar ke belahan barat. Dalam banyak kasus, metode untuk mengekang komunisme bertentangan dengan prinsip non-intervensi kebijakan tetangga yang baik. Di satu hal, Amerika itu tidak mau mengintervensi suatu negara. Di lain hal, negara tersebut sedang dimasuki paham komunisme. Ini menjadi satu kebimbangan yang dialami oleh Amerika Serikat. Dia tidak mau mengintervensi, tapi juga dia tidak mau paham tersebut masuk ke negara tersebut. Mau tidak mau Amerika ikut campur. Sehingga selama Perang Dingin, AS secara terbuka atau diam-diam menentang gerakan komunis yang dicurigai yang ada di Amerika Latin. Itu ada beberapa catatan. Yang pertama itu CIA menggulingkan Presiden Guatemala Jacobo Arbenz pada tahun 1954. Kemudian invasi Teluk Babi yang didukung CIA yang gagal di Kuba pada tahun 1961. Pendudukan AS di Republik Dominika pada tahun 1965 sampai 1966. Upaya terkoordinasi CIA untuk menggulingkan Presiden sosialis Chili yaitu Salvador Allende pada tahun 1970 sampai 1973. Itu merupakan salah satu bukti bahwa AS itu mengakhiri tetangga yang baik dengan cara ikut mengintervensi negara tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah the Great Depression atau apa ya namanya yang lebih enak itu The Great Depression itu terjadi pada tahun 1929 sampai 1939, berarti 10 tahun. Adalah masa-masa yang tak pernah terlupakan bagi Amerika Serikat, yaitu The Great Depression itu depresi hebat atau yang biasa dikenal dengan The Great Depression yang menyeret ekonomi dunia ke dalam keterpurukan selama 10 tahun. Itu ketika itu kekayaan Amerika itu meningkat 2 kali lipat. Sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk membeli saham di Wall Street, New York City. Bahkan
orang-orang kelas bawah juga itu membeli saham karena mereka mempunyai kekayaan. Nah, baru ketika itu ada kegoncangan yang terjadi di Amerika Serikat. Bahkan ketika itu bukan hanya jutawan, kata saya juga, juru masak, petugas kebersihan menghabiskan uangnya untuk membeli saham yang ada di Wall Street, New York City tersebut. Hal ini menyebabkan produktivitas menurun dan akhirnya jumlah pengangguran meningkat, harga saham pun semakin tinggi dari nilai yang sebenarnya. Kala itu besaran upah warga Amerika Serikat sangat rendah dan akhirnya utang-utang di masyarakat atau konsumen membengkak dan lagi kekeringan yang menyebabkan sektor pertanian memburuk, harga-harga pangan pun jatuh, perbankan juga kena imbasnya dengan jumlah pinjaman yang besar dan tidak dapat dicairkan. Bahkan saat itu setengah dari bank Amerika Serikat itu hampir bangkrut. Jadi yang dimaksud dengan The Great Depression itu kekacauan, depresi berat yang dialami oleh Amerika Serikat akibat dari keterpurukan ekonomi. Yang terakhir yang terjadi di masa ini, yaitu di masa antar belum Amerika Serikat yang terakhir ini, yaitu masa pangkalan Amerika Serikat diserang oleh Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941, ratusan pesawat Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat, yaitu di Hawaii tepatnya. 2 jam pengeboman yang dilakukan oleh Jepang itu menyebabkan 2.402 orang nyawa tewas dan 1.282 orang terluka. Serangan terhadap ini mengejutkan dan membuat Amerika Serikat marah, sehingga parlemen Amerika ketika itu rapat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah Amerika Serikat ini akan menyerang Jepang atau hanya diam? Maka ketika itu Presiden Amerika Serikat meyakinkan bahwa Amerika Serikat harus ikut berperang atau melawan Jepang dan ikut campur dalam perang tersebut. Jadi Amerika Serikat pada waktu itu mengakhiri tetangga yang baik dengan cara mengikuti Perang Dunia Kedua. Ketika itu Amerika bergabung dengan istilah Big Three. Big Three itu negara-negara adikdaya. Yang pertama itu Persemakmuran Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada. Itu masuknya Persemakmuran Inggris. Masuk juga Uni Soviet, dan yang ketiga ini Amerika Serikat. Ketiga negara tersebut disebut Big Three, kekuatan militer yang sangat menakutkan, kekuatan militer yang sangat kuat untuk melawan Jerman, Italia, dan Jepang. Maka ketika itu Amerika Serikat memerintahkan untuk menyerang Jepang. Bahkan ada data yang menegaskan bahwa Amerika Serikat secara intens telah membakar 67 kota yang ada di Jepang. Bahkan pada saat peristiwa tersebut Amerika Serikat mengebom 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom yang menewaskan 125.000 orang meninggal. Sedangkan pada peristiwa Perang Dunia tersebut menewaskan 50 juta orang tewas. Itulah pembahasan mengenai Amerika Serikat pada masa
antar belum. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan terjadi kesalahan dalam pemaparan, terutama data-data yang tidak valid, itu murni karena kesalahan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.